Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Riz, mau mampir beli makan dulu nggak buat sahur nanti? Tanya Elvan yang kini membuka kaca helmnya. Apa mas? Nggak kedengeran? Tanya Marisa setengah berteriak sambil mendekatkan kepalanya dengan kepala Elvan. Suara deru mesin yang bersahut-sahutan ditambah angin yang bertiup-tiup membuat Marisa tak lagi mendengar jelas suara Elvan. Kamu mau mampir beli makanan dulu nggak buat sahur nanti? Elvan juga setengah berteriak dan menghadapkan wajahnya ke arah Marisa, membuat mereka saling menatap. Wajah mereka begitu dekat. Ya Allah, Mas Elvan ganteng banget dari deket gini, apalagi senyumnya. Ya Allah, jika dia jodohku, maka dekatkan kami ya Allah. Jika bukan, segera beri petunjukmu sebelum kami saling menyakiti, batin Marisa. Ya Allah, benar-benar cantik kamu Marisa. Rasanya aku pengen cepat-cepat milikin kamu, Elvan. Jika saja Elvan tak ingat sedang menyetir, pasti dia akan berlama-lama dalam posisi itu. Sayang sekali, karena sekarang ia harus fokus lagi ke jalan di depannya, daripada harus terjadi kecelakaan yang malah melukai wanita pujaannya. Ya udah, kita mampir ke warung Padang Bunda aja mas, boleh kan? Tanya Marisa masih setengah berteriak. Oke. Elvan tersenyum puas. Ia masih ingin berlama-lama dengan Marisa, sehingga ia harus mencari alasan untuk bisa menahan Marisa walau hanya sementara. Mereka pun sampai di warung masakan Padang yang dimaksud Marisa. Warung Padang yang terkenal enak itu begitu ramai pengunjung. Mas, rame banget, kayaknya bakalan lama deh. Gimana? Tanya Marisa setelah melepas helmnya. Kamu tunggu di sini bentar, aku yang pesenin aja. Kamu mau apa? Elvan menawarkan diri. Gak usah mas, Marisa menolak. Udah, biar aku saja, sekalian beliin kakek nenek. Setelah Marisa menyebutkan pesanannya, Elvan segera masuk memesan makanan dan membayarnya. Kemudian ia kembali ke tempat Marisa menunggunya. Udah aku pesenin, nanti diantar pegawainya ke sini, kata Elvan. Mas, aku boleh tanya nggak? Boleh, mau tanya apa? Elvan duduk tepat di samping Marisa. Mas Elvan cuma tinggal sama kakek nenek aja. Iya, aku tinggal sama mereka. Bunda udah meninggal 8 tahun lalu, jawab Elvan, lalu menundukkan kepalanya. Ada kerinduan yang mendalam saat mengingat ibunya tercinta. Maaf ya mas, aku jadi bikin mas Elvan sedih, sesal Risa. Elvan tersenyum. Enggak kok, aku juga pengen ceritain semua ke kamu, ucap Elvan. Kalau ayah kamu kemana mas? Tanya Risa sedikit ragu. Elvan menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Sebenarnya ayahku udah bahagia dengan keluarganya, jawabnya tegar. Ada rasa tidak suka di balik senyum paksanya. Apa ayahnya menikah lagi ya? Tapi aku tidak tega kalau tanya lebih jauh, batin Marisa. Oh ya Riz, sebelumnya kamu tinggal di mana? Kata Galih, kamu ngekos sejak masuk kuliah. Elvan merubah pembahasan mereka dengan membahas kehidupan Marisa. Aku dulu tinggal di rumah bude aku, mas, kakaknya ibu. Tapi aku pengen mandiri, jadi aku ngekos deh, kata Marisa. Kenapa kamu gak tinggal sama ayah kamu? Tanya Elvan yang masih penasaran. Aku dari dulu emang pengen kuliah di sini mas, biar lebih gampang cari kerja. Dulu aku lahir dan sekolah sampai SMA di kota S. Tapi setelah ibu meninggal, ayah memutuskan untuk pulang ke kampung setelah aku lulus SMA. Dan akhirnya aku kuliah dan kerja di kota ini, jawab Marisa yang kembali mengingat masa lalunya. Tak lama pesanan mereka pun datang dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kos Marisa. Kayaknya terawihnya udah mulai dari tadi mas, kata Risa setelah mereka sampai di kos Risa.
Iya, sepertinya, Riz. Elvan melepas helmnya. Riz, boleh aku mampir sebentar? Ada yang mau aku obrolin. Di sini aja, Mas. Gak enak kalau dilihatin orang lewat, kata Marisa sambil menyerahkan helm kepada Elvan. Jadi, gimana perasaan kamu ke aku, Riz? Tanya Elvan yang menginginkan jawaban Marisa. Maksud Mas Elvan apa sih? Marisa tersipu malu. Riz, aku suka dan cinta sama kamu, Riz. Apa aku salah mengartikan kalau kamu sebenarnya juga suka sama aku? Tanya Elvan yang memang merasa Marisa telah menyukainya. Aku belum bisa jawab sekarang, Mas. Maaf, kata Marisa dengan tertunduk. Aku kasih waktu kamu 1 bulan lagi, Riz. Aku akan tunggu jawaban kamu. Mas Elvan serius? Aku benar-benar serius, Riz. Kakek udah lihat kamu. Aku akan minta restu dari kakek. Setelah itu, aku akan melamar ke ayahmu, ucap Elvan serius. Baiklah, bulan depan setelah lebaran, aku akan memberi jawabanku, Mas. Baiklah, semoga kamu memang tulang rusukku yang selama ini aku cari, kata Elvan. Amin. Ya udah, Mas Elvan pulang sana. Belum sholat isya, belum sholat tarawih juga. Dia mengaminin kata-kataku. Berarti emang dia juga berharap menjadi tulang rusukku kan? Ya Allah, semoga memang dia jodohku. Amin, batin Elvan. Aku pulang dulu ya, kamu juga langsung mandi, terus sholat. Jangan tidur malam, biar gak telat bangun sahurnya. Elvan lalu memakai kembali helmnya. Iya Mas, jaketnya aku cuci dulu Mas. Makasih ya udah antar pulang sama makanannya, kata Marisa. Iya, sama-sama. Emang itu tujuan aku kasih jaket, Riz, biar ada alasan ketemu lagi, Elvan. Risa telah selesai sholat subuh dan membersihkan kamar beserta dapurnya yang ia pakai memasak sahur. Semua telah selesai ia kerjakan. Risa teringat lagi tentang lamaran Elvan semalam. Ia yang baru mengenal Elvan selama sebulan terakhir merasa Elvan adalah laki-laki yang baik. Namun ia masih begitu ragu tentang keseriusan Elvan. Ia tak mau salah dalam mengambil keputusan karena baginya menikah hanya ada sekali dan jangan sampai terulang lagi. Di tengah keraguan hatinya, Risa membuka ponselnya. Ia mencari nama ayahnya dalam daftar kontak telepon di ponselnya. Saat ini lebih baik bercerita dengan ayahnya. Karena semenjak kepergian ibunya untuk selamanya itu, ayahnya lah tempatnya berbagi cerita. Meskipun rasanya tetap tak sama dengan ketika bercerita bersama ibunya. Risa kemudian menelpon ayahnya. Setelah beberapa detik menunggu, akhirnya sang ayah pun menjawab panggilannya. Assalamualaikum ayah, sapa Risa penuh keceriaan seperti biasa. Waalaikumsalam nak, kamu puasa? Suara Pak Ridwan yang telah lama tak didengar secara langsung oleh Risa. Insya Allah ya, ayah tadi sahur pakai apa? Kata Risa. Ayah tadi sahur sama telur ceplok, kamu sendiri? Tanya Pak Ridwan. Risa makan sama nasi padang ya. Risa tersenyum teringat Elvan. Yah, kemarin Risa dilamar sama laki-laki. Siapa nak? Tanya Pak Ridwan setengah tak percaya. Namanya Mas Elvan ya, temannya Mas Galih. Kamu udah kenal dia dengan baik? Tanya Pak Ridwan memastikan lagi. Insya Allah ya, selama sebulan ini kenal Mas Elvan, dia baik ya. Sholatnya juga insya Allah rajin ya. Risa pernah jadi makmum dia pas sholat. Dan ayah tahu suaranya merdu sekali ya saat menjadi imam, kata Risa sambil membayangkan kembali kejadian semalam saat Elvan memimpin sholatnya.
Kalau kamu yakin dia bisa jadi suami dan imam yang baik untuk kamu, lebih baik kamu terima, Nak, supaya ada teman hidup, teman yang akan menjagamu. Insya Allah wanita yang baik, jodohnya juga laki-laki yang baik, Nak. Nasihat Pak Ridwan untuk Risa. Sebenarnya Risa sudah minta waktu 1 bulan ya, supaya meyakinkan hati Risa, kata Risa. Baiklah nak, ayah hanya bisa mendoakan kamu supaya kamu mendapat laki-laki yang baik. Yang penting dia harus rajin sholat dan rajin mencari nafkah. Masih menasehati Risa. Iya ayah, insya Allah. Ya sudah, Risa tutup dulu ya teleponnya. Risa mau siap-siap ke kantor, kata Risa setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Iya nak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Risa pun mengakhiri panggilannya dengan sang ayah. Ia lalu bersiap untuk berangkat ke kantor. Saat ini Risa telah berada di ruang kerja Alvero. Ia sedang merapikan berkas-berkas meeting yang baru saja selesai. Kamu istirahat saja dulu, Riz. Hasil meeting tadi kamu kerjakan nanti saja dan serahkan besok pagi ke saya, ucap Alvero setelah melihat jam di tangannya menunjukkan jam istirahat. Baik Pak, apa saya boleh sholat di musola kantor dulu Pak? Kata Risa yang kini telah memegang berkas di tangannya. Iya silakan, saya mau pulang dulu, kakek lagi gak enak badan, jadi saya mau menemaninya dulu. Apa saya ada jadwal lain? Tanya Alvero memastikan. Tidak ada Pak, jawab Risa. Baguslah, oh iya Riz, maafkan mama saya atas kejadian kemarin ya, kata Alvero yang kini telah bangun dari kursi direkturnya. Oh, soal itu tidak masalah, Pak. Sudah sewajarnya Nyonya Anita bersikap seperti itu, kata Risa yang menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. Ya sudah, saya pulang dulu, kata Elvan. Baik, Pak, jawab Risa. Kemudian mereka sama-sama keluar ruangan Alvero. 2 minggu kemudian, Risa yang telah selesai sholat zuhur menerima pesan dari sahabatnya, Ratna. Riz, ayah kamu masih ternak kambing, Ratna. Iya masih, kenapa memangnya nak? Risa. Teman aku ada yang mau belajar ternak kambing, boleh kirimin alamat ayah kamu nggak? Ratna. Ayahku di kampung, jauh banget dari ibu kota nak. Emang temen kamu di mana sih? Kenapa nggak cari yang deket ibu kota aja? Risa. Temen aku itu baru pindah kota, Riz. Dia tinggal di kota dekat ayah kamu. Dia juga pengen ternak kambing. Terus aku saranin aja ketemu ayah kamu. Dan dia tertarik pengen belajar. Ratna. Ya udah, ini alamat ayahku. Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z. Ayahku namanya Rahmat Cahyadi. Risa. Oke, makasih ya Riz. Ratna. Iya, sama-sama. Risa. Tak berselang lama, Risa menerima panggilan telepon dari Elvan. Dengan cepat, ia menekan tombol hijau di ponselnya. Laki-laki yang 2 minggu lalu melamarnya, kini membuatnya seakan ingin terus bersamanya.